Pak Ajengan, izin bertanya, saya Ahmad di Bekasi. Izin bertanya, bagaimana sikap saya sebagai seorang suami ketika mengetahui istri saya masih berkomunikasi dengan mantannya? Bagaimana sikap saya? Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad di Bekasi ya. Istri masih berkomunikasi dengan mantannya, ya tentu yang pertama harus diklarifikasi. Gak boleh emosional, temperamen, menjas. Kita tetap orang Islam harus patabayyanu, harus tabayun ya, mengklarifikasi. Ya kan kita nggak tahu, jangan-jangan ya mantannya itu atasannya, mantannya itu ternyata sekarang itu adalah apanya yang komunikasinya sebenarnya bukan komunikasi privat. Ya komunikasi yang sifatnya misalnya atasan bawahan, komunikasi mungkin saja dia jadi ketua RT atau apalah yang sifatnya ada kemungkinan itu komunikasi yang sebenarnya bukan privat, komunikasi yang umum aja wajar. Satu klarifikasi dulu ya, tabayun seperti itu. Yang nomor kedua, kalau ternyata gitu ya, kan sebenarnya Pak Ahmad itu berhak ya, jangan dayus lah. Dayus itu membiarkan istri maksiat, membiarkan istri selingkuh, atau membiarkan istri ya ini gitu ya berbuat dosa di luar. Nah itu boleh saja kita lihat HP-nya untuk pembuktian, chatnya dan lain-lain. Tapi kalau ternyata di chatnya tadi ya tidak ada masalah, ini mah hanya komunikasi sewajarnya ya, karena ada kebutuhan, misalnya karena mantannya itu orang yang berinteraksi sehari-hari baik di pekerjaan atau di lingkungan dan lain-lain, itu ya kita harus ya legowo gitu ya, jangan sampai menjas negatif, walaupun tetap dinasehati untuk menjaga perasaan kita sebagai suami. Yang nomor kedua, jika ternyata kenyataannya ya Pak Ahmad menemukan bahwa kok chatannya ini udah enggak benar nih ya, udah punten mesum gitu ya, udah ada semacam arahnya ke hal-hal yang negatif, maka Pak Ahmad harus tegas, enggak boleh kita lembek ya. Ke istri tegas, kamu mau terus aja membiarkan diri dalam kemaksiatan, karena kan maksiat itu ada maksiat hati, ada maksiat mata, ada maksiat lisan, ada maksiat tangan gitu ya. Mungkin dalam konteks sekarang maksiat tangan itu ngetik ya, chatting gitu ya. Itu artinya zina tangan sekarang bisa saja tuh ngechat mesum kan gitu ya. Apalagi ya Pak Ahmad jangan lempeng-lempeng saja. Ini siapa sih orang nanyain udah makan belum? Nanyain gimana sekarang, udah sehat, segar. Lo siapa gitu kasarnya. Itu enggak boleh lempeng. Kok udah ini mah hanya menanyain udah sholat belum, nanyain makan belum, gimana gitu obatnya dimakan. Nah enggak boleh lempeng gitu loh. Dia siapa? Kenapa harus begitu privat gitu ya? Ngurus-ngurus yang privasi. Nah itu enggak boleh. Kita harus jangan dayus ya. Dayus itu membiarkan ya, enggak cemburuan gitu ya, membiarkan istri berbuat maksiat. Maka saya sarankan kepada Pak Ahmad itu harus tegas kepada istri. Kamu mau meninggalkan dia dengan stop, blokir gitu ya, atau memilih saya, tegas aja gitu. Kalau ternyata kamu terus seperti itu ya silakan ke dia. Selesai dengan aku, harus tegas tuh. Gak boleh suami berlaku dayus, harus tegas. Ya sesudah itu ya dinasehatilah. Kalau ternyata istri ya saya hilaf, saya ya masih baperan dan lain-lain, nasihati. Nggak baik. Kalau sudah rumah tangga itu putus semua hubungan dengan masa lalu, lupakan semua masa lalu dan fokus kepada takdir Allah, pilihan Allah yaitu suami ya atau istri. Begitu dikat tegas ya Pak Ahmad itu. Baru yang terakhir doakan semoga istri kita selalu dalam bimbingan Allah. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.